Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SDN Bojonggaok yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Bojonggaok yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia hadir di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi salah satu tugas aksi nyata dari modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Bersama saya Risna Husainia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Bojonggaok, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu terkait dengan budaya positif? Budaya positif mungkin itu mengenai tentang kedisiplinan di kelas, seperti itu Bu? Ya, bisa. Betul Ibu. Ada yang lain? Dari yang lain, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu terkait dengan budaya positif? Budaya positif menurut pendapat Bapak adalah suatu kebiasaan baik anak maupun keluarga sekolah yang bernilai baik. Ya, betul sekali Bapak. Budaya positif itu keterkaitannya dengan kedisiplinan, betul tadi. Lalu budaya atau kebiasaan yang kita lakukan di lingkungan sekolah, baik itu kita sebagai guru ataupun murid. Nah, budaya positif ini sangat penting sekali kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Mengapa? Sebagai contoh seperti ini ya Bapak Ibu, misalkan Bapak Kepala Sekolah mengharuskan kita datang ke sekolah pukul 7. Nah, setiap hari kita datang sebelum pukul 7. Begitupun dengan Bapak Kepala Sekolah dari setengah 7 sudah standby di sekolah. Ketika suatu hari Bapak Kepala Sekolah mendapatkan tugas untuk mengikuti pelatihan. Nah, sehingga Bapak Kepala Sekolah tidak datang ke sekolah. Nah, apakah kita sebagai pendidik akan tetap datang tepat sebelum pukul 7 atau kita bisa berleha-leha santai saja karena tidak ada Bapak Kepala Sekolah? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita datang seperti biasa tepat waktu sebelum pukul 7, berarti kita sudah memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita, kesadaran sendiri, sadar akan tanggung jawab kita bahwa kita ada atau tidak adanya Bapak Kepala Sekolah tetap datang sebelum pukul 7. Apabila misalkan kita santai saja karena tidak ada Bapak Kepala Sekolah, misalkan kita datang jam 7 lebih lah, santai seperti itu. Nah, berarti itu masih belum memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasinya masih motivasi eksternal. Kenapa? Karena kita datang ke sekolah bukan atas kesadaran kita sendiri, tapi ada tekanan dari Bapak Kepala. Mungkin kita merasa takut atau misalkan merasa ada ancaman, takut ditegur oleh Bapak Kepala, seperti itu ya. Nah, kenapa penting diterapkan di sekolah kita? Karena kita nantinya mengharapkan munculnya motivasi intrinsik baik pada diri kita sendiri sebagai pendidik ataupun pada siswa, seperti itu. Nah, maka dari itu, mari kita bersama belajar berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, konsep inti dari budaya positif ini nanti akan ada pemaparan-pemaparan yang akan saya sampaikan, dimulai dari perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di era sekarang kita dituntut bukan untuk menuntut murid, tapi kita menuntun murid sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan apa?
Misalkan kita bisa melihat dari minat dan bakatnya, bisa melihat dari kesiapan belajarnya. Apakah murid tersebut sudah paham dengan materi yang kita sampaikan, atau misalkan masih kurang paham atau masih perlu bimbingan. Nah, kita bisa kelompokkan murid-murid tersebut. Lalu juga bisa dilihat dari gaya belajarnya. Gaya belajar itu bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Bisa dilihat dari gaya belajar secara visual. Jadi anak akan paham dengan materi yang kita sampaikan dengan cara melihat gambar. Ada anak yang seperti itu. Tapi ada pula anak yang paham dengan materi yang kita sampaikan dengan memperhatikan video yang kita paparkan atau kita sampaikan. Ya, ada juga anak yang aktif bergerak. Jadi dia lebih senang untuk melalui percobaan-percobaan. Ya, anak lebih paham seperti itu. Nah, maka kita harus mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu. Nah, yang nantinya akan menumbuhkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin profil pelajar Pancasila sudah tidak asing di telinga kita, ya Bapak Ibu. Kita sering mendengar profil pelajar Pancasila. Apa saja sih elemen-elemen yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya. mulia. Ya, selanjutnya Mandiri, bernalar kritis, kritis, kebinekaan global, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. dan kreatif. Ya. Ada 6 elemen dari profil pelajar Pancasila itu. Ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Seperti itu. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Sementara menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas ya Bapak Ibu, setiap manusia, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Seperti halnya tadi anak gaya belajarnya pun berbeda, otomatis kebutuhannya pun berbeda ya. Selanjutnya yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kembali lagi ke yang pertama. Kita memiliki kebutuhan yang berbeda, otomatis kita memiliki sudut pandang yang berbeda pula. Ya. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain untuk sama pemikirannya dengan kita, tapi kita bisa memahami pandangan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk ataupun benar. Ya. Jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu, kita bisa saja melakukan sesuatu hal yang buruk dengan alasan untuk mempertahankan diri kita, untuk melindungi kita. Nah, menurut teori kontrol itu, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti itu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jelas ya, tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita sendiri, hanya kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali ke yang tadi, sama ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti ini Bapak Ibu. Contohnya misalkan kita membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita kan biasanya, ayo nak buang sampah pada tempatnya, ayo buang sampah, ayo bersihkan sampahnya. Seperti itu, ya. Nah, itu melakukan bujukan-bujukan. Ketika anak tidak mau, maka kita akan pukul paksaan. Ya, sementara menurut teori kontrol harus berkolaborasi. Jadi kita melakukan komunikasi dulu terhadap anak. Apa manfaatnya membuang sampah pada tempatnya? Ya, untuk kalian apa manfaatnya? Untuk sekolah mungkin apa manfaatnya? Nanti anak akan timbul sendiri
kesadaran sendiri. Nah, seperti itu ya. Lalu yang terakhir, model berpikir menangkal. Secara menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang ya. Seperti tadi. Nah, ketika anak sudah menemukan kesadaran sendiri, maka dia akan merasa dirinya itu memiliki tanggung jawab, menang-menang. Tidak mungkin anak merasa kalah ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, disiplin positif ya. Apa itu disiplin? Ada yang tahu apa itu disiplin? Biasanya kita mengenakan kata disiplin itu dengan peraturan, harus taat, seperti itu ya. Padahal disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya, bukan peraturan-peraturan ya. Untuk mendisiplin itu adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, yang nantinya ketika sudah memiliki disiplin itu akan menimbulkan disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, seperti halnya kita di kelas ya Bapak Ibu, supaya anak aktif itu biasanya kita ngasih reward atau misalkan kasih penghargaan. Ya ayo siapa yang ke depan kita. Nah itu seperti itu ternyata kurang tepat ya Bapak Ibu, malah menimbulkan kecemburuan sosial ya, karena hanya anak yang berani tampil saja yang mendapat hadiah, sementara anak yang lain, mungkin anak yang lain saya pengen dapat hadiah tapi saya tidak dikasih. Nah seperti itu ya. Lalu adanya ancaman atau hukuman seperti halnya tadi ketika kita datang ke sekolah di bawah tekanan aturan oleh Bapak Kepala Sekolah tanpa kesadaran ya. Ketika Bapak Kepala Sekolah tidak ada ya kita bisa seenaknya saja. Begitupun dengan anak, ketika kita tidak ada ya mereka akan seenaknya saja kalau memang mereka tidak memiliki kesadaran dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik ya. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang saya ambil dari beberapa institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 elemen itu juga termasuk kepada nilai-nilai kebajikan, seperti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dari PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya memang setiap manusia itu memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lalu kebutuhan dasar apa saja sih yang kita butuhkan? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, lalu yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah,
Dari kebutuhan bertahan hidup, apa saja yang termasuk pada kebutuhan bertahan hidup? Di antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Jika ada salah satu tidak terpenuhi, ya bagaimana? Nah, lalu jika kita menemukan satu kasus ya, misalkan ada anak di kelas yang ketika pembelajaran biasanya anak itu selalu ceria, selalu aktif, tapi suatu hari anak tersebut kelihatannya lemes, diam gitu. Nah, kita tidak bisa menjudge anak tersebut, kamu kenapa diam saja? Tidak bisa langsung seperti itu, tapi kita tanyakan dulu. Kemungkinan dari kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Contohnya bisa saja anak tersebut itu dari rumahnya belum sarapan, maka dia lemes gitu ya. Atau bisa saja kesehatannya sedang kurang sehat, seperti halnya sakit kepala mungkin, pusing, atau bisa saja sakit perut ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Seperti halnya ketika kita melaksanakan pembelajaran diskusi kelompok, kita membagi kelompok-kelompok anak, namun ada saja anak yang tidak ingin bergabung pada kelompoknya. Nah, setelah ditanyakan kenapa tidak ingin bergabung, mungkin anak tersebut merasa minder untuk ikut bergabung dengan kelompoknya. Nah, dari sanalah bahwa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima anak itu belum terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan yang selanjutnya yaitu penguasaan. Terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, dari kebutuhan penguasaan ini kita bisa melihat contohnya seperti misalkan anak ketika belajar ada yang lebih menonjol, misalkan dia selalu ingin tampil ke depan, dia selalu ingin didengar, selalu berpendapat seperti itu. Nah, kadang-kadang kita memperhatikan anak yang seperti itu, wah ini anak terlalu over. Nah, padahal pada kenyataannya anak yang seperti itu sedang menunjukkan kebutuhan dasarnya, yaitu dari penguasaan. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dari kemampuan kebebasan ini otomatis ya, kita sebagai manusia memiliki rasa ingin bebas. Ya, kalau misalkan kita dikekang kan tidak enak ya. Nah, selanjutnya kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini terdiri dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ketika dalam pembelajaran, tidak salahnya kita memasukkan permainan ke dalam pembelajaran. Anak juga kalau misalkan kita memasukkan permainan dalam pembelajaran akan menarik. Anak akan lebih antusias ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu tidak ada salahnya ketika anak sedang mengekspresikan apa yang dia rasakan, mungkin dia bisa tertawa dengan lepas, itu dia sedang menunjukkan bahwa kebutuhan dirinya sudah terpenuhi dari kebutuhan kesenangan. Ya. Lalu bermain, karena bermain itu ada bagian dari dunia anak ya, dunia anak itu adalah dunia bermain. Jadi tidak hanya anak, bahwa kita juga orang dewasa butuh kebutuhan kesenangan itu, kebutuhan bermain itu ya, bahwa bermain itu adalah hak segala usia ya, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Seperti halnya tadi saya sudah jelaskan, sudah ada motivasi intrinsik ya. Ada dua motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri manusia ya. Bagaimana munculnya motivasi ekstrinsik itu? Muncul ketika untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti halnya tadi, ketika kita datang ke sekolah mengikuti aturan yang diberlakukan
pukul 7. Ketika tidak ada kepala sekolah ya kita berleha-leha, tidak harus datang pukul 7. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi kita berada di bawah tekanan, atau misalkan kita merasa takut akan adanya hukuman dari kepala sekolah, maka kita taat. Nah, sementara ketika tidak ada ya kita kembali lagi melakukan hal yang menyimpang seperti itu. Selanjutnya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seringkali ketika kita melakukan pembelajaran, kita memberikan imbalan kepada anak. Jadi anak mau tampil ke depan, mau menunjukkan apa yang dia miliki, misalkan ya kemampuan apa yang dia miliki, hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kita, ya. Seperti itu. Itu masih memiliki kemampuan motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik ini muncul atas kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Dari ketiga ini mungkin hukuman dan konsekuensi itu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Mungkin sudah sering mendengar kata hukuman, kata konsekuensi. Sementara restitusi itu apa ya? Nah, jujur saja Bapak Ibu, restitusi ini saya baru pertama kali mendengarnya ketika saya mengikuti pendidikan di daerah. Nah, untuk hukuman itu sendiri terjadi tidak terencana dan secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan secara langsung. Bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, tadi ada anak yang datang terlambat, ya kita langsung menjadi kamu datang terlambat, jangan dulu masuk kelas misalkan, atau misalkan berdiri dulu di lapang menghormat pada bendera, misalkan seperti itu, ya. Itu kan tanpa rencana, jadi kita langsung secara tiba-tiba saja menghukum anak seperti itu. Selanjutnya, tidak ada murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kita membuat hukuman kan hanya kita yang membuat, kalau murid tidak dilibatkan secara langsung. Bersifat satu arah jelas ya, hanya dari guru ke murid, tidak ada timbal balik dari murid ke guru. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Seperti hanya tadi, datang siang kamu lari keliling lapangan. Itu hukuman secara fisik ya. Kalau secara psikis, misalkan kita mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai hati anak ya. Nah, itu berupa hukuman psikis ya. Seperti halnya yang pernah saya alami Bapak Ibu ketika saya duduk di SMA waktu itu ya. Saya pernah ketika pelajaran seni rupa, karena memang untuk diri saya itu untuk belajar seni rupa saya kurang begitu suka gitu ya. Entah kenapa, karena mungkin kemampuan saya untuk mengekspresikan diri saya melalui gambar, melalui karya-karya seperti itu, saya kurang tertantang gitu ya. Nah, saya pernah mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Waktu itu saya diberi tugas untuk membuat kreasi batik. Silahkan kalian membuat batik, nah, bebas. Lalu setelah selesai pembelajaran, pekerjaannya dikumpulkan. Saya pernah membuat batik, belajar batik itu ketika saya duduk di SD. Maka ketika saat itu pun saya membuat batik gemeli Bapak Ibu yang bulat-bulat seperti itu ya. Buat garis-garis dulu, lalu bulat. Dengan percaya dirinya ketika selesai pembelajaran, saya melaporkan hasil karya saya. Ditanya oleh guru, kamu membuat batik apa? Saya membuat batik kumeli Bu. Nah, guru langsung bilang, nah yang kayak gini gak usah digambar, tinggal fotokopi aja. Karena mungkin gambarnya gitu-gitu aja sampai selesai kertas itu, sampai penuh kertas itu motifnya sama seperti itu ya. Tapi memang kemampuan saya mungkin pada saat itu hanya sampai di situ, belum bisa mengeksplor lagi, belum bisa berimajinasi lagi ya. Sementara teman-teman yang lain wah imajinasinya sudah bagus. Nah, secara dengan perkataan
kejadian itu dijadikan pelajaran bagi saya ya Bapak Ibu, bahwa dengan hasil karya apapun yang diciptakan oleh anak saya hargai. Ya, saya tidak bilang bahwa oh kamu hasil karyanya seperti ini, iya kamu bagus, kamu sudah, karena memang kemampuan anak itu berbeda-beda ya, seperti itu, supaya tidak melukai hati anak, karena kalau misalkan kita melukai itu nanti sampai dewasa dia akan terus teringat. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Seperti hanya ada aturan, pasti ada konsekuensi ya. Nah, terencana atau disepakati sesuai peraturan, jadi ada peraturannya. Nah, kalau misalkan tadi ketika murid datang terlambat, nah konsekuensinya seperti apa? Bisa saja tidak bisa mengikuti pembelajaran di jam pertama, mungkin seperti itu contoh konsekuensinya. Lalu yang selanjutnya restitusi. Nah, disinilah restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid datang terlambat, alangkah lebih baiknya kita berkomunikasi dulu dengan murid. Tanya, kenapa dia bisa datang terlambat? Mungkin murid tersebut mempunyai alasan-alasan ya. Bisa saja karena bangunnya kesiangan, atau misalkan di jalannya ada kendala ketika pemberangkatan ke sekolah. Nah, lalu biarkan saja murid mengakui sendiri kesalahannya atau menyadari sendiri kesalahannya dan menemukan solusi dari kesalahan yang telah dia perbuat. Seperti itu dari restitusi Bapak Ibu. Untuk selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah, lalu posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu? Silakan. Penghukum. Ibu, penghukum. Bagaimana dengan Bu Asti? Pemantau. Pemantau. Ibu Heni? Membuat merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Kalau saya sendiri jujur ya, saya berada di posisi penghukum bisa, di pembuat merasa bersalah juga bisa, lalu posisi pemantau juga bisa. Nah, seperti apa sih posisi penghukum itu, membuat merasa bersalah lalu sampai ke posisi manajer seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, saya di sini menyediakan suatu kasus. Kasusnya murid tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Mungkin murid tersebut tidak menggunakan topi atau misalkan tidak menggunakan dasi, ya. Nah, jika kita berada di posisi penghukum, maka kita mengatakan kepada murid, hormat pada bendera selama 1 jam. Kamu tidak menggunakan topi, maka kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kita sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Kita bisa mengatakan seperti ini, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Maka anak tersebut, wah, saya merasa bersalah dengan dikatakan seperti itu oleh kita. Ya, untuk selanjutnya posisi teman. Nah, di posisi teman kita bisa ada mungkin semacam rayuan seperti itu ya pada anak seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Seperti itu ya pada anak. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Untuk selanjutnya, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya dan jangan diulang lagi. Mungkin tadi Bu Asti mengatakan bahwa saya berada di posisi pemantau. Nah, bisa melakukan seperti ini Bu Asti ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, ya, tidak memakai atribut lengkap ketika upacara. Kamu beli dulu atributnya, lain kali jangan seperti itu. Bisa seperti itu ya. Itu di posisi pemantau. Lalu yang terakhir, posisi sebagai manajer. Bagaimana ketika kita berada di posisi
berada di posisi manajer, maka kita tanyakan dulu kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Akan sadar, oh iya, saya salah karena saya tidak menggunakan atribut saat upacara bendera, menggunakan atribut lengkap ya. Misalkan lupa membawa topi. Lalu kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Menanyakan pada anak, oh iya, mungkin untuk minggu depan saya akan mempersiapkan topi dari awal, mungkin dari malam hari sudah dimasukkan ke dalam tas sehingga topi yang harus digunakan ketika upacara itu tidak tertinggal. Nah seperti itu, jadi murid sendiri menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kesalahannya. Seperti itu ya, untuk selanjutnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, saya tanyakan pada Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku ketika saya kecewa sekali dengan kamu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya mengatakan seperti itu. Kira-kira posisi kontrol apa ya? Dengan kalimat seperti ini, silakan. Posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Tepuk tangan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu itu berada di posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, coba. Ini posisi kontrol apa? Ini posisi kontrol apa? Apa ya? Hukuman. Posisi kontrol penghukum. Kita lihat jawabannya. Ya, betul. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti sama dengan menghukum, ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ketika kita menanyakan hal seperti ini kepada anak, kira-kira kita berada di posisi kontrol mana? Teman. Ayo, pasti teman. Yang lain? Manajer. Nah, oke, kita lihat jawabannya. Iya, pasti ya. Jika kita menanyakan kepada anak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini akan menimbulkan solusi dari anak, ya, memunculkan solusi dari anak itu sendiri. Maka kita berada di posisi manajer. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira posisi kontrol apa? Besti. Aman ya. Coba lihat jawabannya apakah benar? Makanya kalau misalkan ada merayu-rayu ya, ada rayuan ya, posisi sebagai teman. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apa? Hukum. Pemantau. Ya, ada penghukum, ada pemantau. Kita lihat jawabannya. Pemantau ya Bu ya. Jadi ketika kita mengatakan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, itu berada di posisi pemantau. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ini dua materi lagi ya, keyakinan kelas. Lalu nanti yang terakhir segitiga restitusi. Kira-kira mengapa ya harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Coba kira-kira apa ya Bapak Ibu? Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Apa itu? Saya. Ya, silakan dulu. Keyakinan kelas itu adalah biasanya dibuatnya itu siswa juga itu terlibat dalam pembuatan peraturan itu, keyakinan itu yang didasari dengan keyakinan siswa itu sendiri, dan siswa itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia utarakan untuk keyakinan kelas tersebut. Ya. Lalu untuk peraturan kelas itu sendiri bagaimana Bu? Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru itu sendiri dan harus dipatuhi oleh murid-muridnya. Ya, betul sekali ya. Kalau keyakinan kelas itu melibatkan antara guru dan murid, jadi terjadi dua arah ya, antara guru dan murid. Sementara peraturan kelas itu dibuat oleh guru dan murid mematuhi peraturan tersebut. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, pembentukan
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, seperti contoh pada gambar di samping ini ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas, itu tekniknya bisa diatur masing-masing ya. Misalkan akan membagikan kertas, masing-masing nanti anak menuliskan pada kertas tersebut, lalu dibacakan di depan kelas atau ditempel di papan tulis. Nah, kalau saya sendiri di sini menggunakan kertas post-it, lalu anak menuliskan apa yang ingin dia harapkan ketika pembelajaran berlangsung, lalu ditempel di papan tulis. Pernyataan-pernyataannya itu harus berupa pernyataan positif. Ya, contohnya, misalkan anak menuliskan tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu pernyataan positif itu tidak ada kata tidak dan tidak ada kata jangan. Ya, misalkan jangan buang sampah atau tidak boleh buang sampah. Diubah ke pernyataan positif. Misalnya menjadi membuang sampah pada tempatnya, seperti itu ya. Selanjutnya untuk pembuatan kesepakatan kelas itu tidak harus banyak, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ketika anak melanggar keyakinan kelas itu, maka ia akan ingat, oh iya, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang mana, ya, itu mudah diingat oleh anak. Selanjutnya disesuaikan dengan kondisi kelas, ya, lalu melibatkan semua warga kelas, baik itu guru ataupun murid, untuk membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Selanjutnya, nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ini sebenarnya materi yang sangat menarik dari sekian banyak materi tadi, menurut saya, karena memang hal baru bagi saya ya. Apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menstabilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi adanya dialog antara guru dan murid, ya, yang tujuannya nanti murid memiliki sifat mandiri dan bertanggung jawab. Lalu langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah-langkahnya seperti apa sih dalam segitiga restitusi ini? Kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi wajar saja ketika kita melakukan kesalahan itu merupakan proses pembelajaran. Contohnya seperti ini, berbuat salah itu wajar, ya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu bisa juga Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Seperti halnya tadi ketika anak datang terlambat, tidak menutup kemungkinan kita juga pernah terlambat ya, karena mungkin ada keperluan suatu hal ya. Selanjutnya Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Nah, ini dari langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti halnya tadi datang terlambat, kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Bisa saja karena ada kendala di perjalanan atau bangunnya kesiangan, seperti itu ya. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk lebih dari ini ya. Bisa saja ini untuk kasus misalkan anak yang berkelahi, ya bisa saja dia mungkin untuk mempertahankan dirinya atau untuk membela dirinya dia melakukan perlawanan, seperti itu ya. Selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan yang terakhir kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Seperti halnya tadi ketika berangkat, kita kan anak pasti
menahan dirinya. Mungkin dia merasa tidak enak, dilecehkan atau dikucilkan oleh temannya sehingga dia melawan seperti itu ya. Itu untuk langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari langkah yang ketiga ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi munculnya motivasi dari dalam diri kita. Dengan cara menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dengan menanyakan seperti ini, itu menanyakan keyakinan terhadap anak ketika anak melakukan kesalahan. Coba tanya, apa keyakinan kelas kita? Oh iya, keyakinan kelas kita ada misalkan datang tepat waktu, sementara anak tersebut datang terlambat. Anak akan mengingat keyakinan kelas yang telah disepakati. Seperti itu Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini ada 3 langkah ya. Langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah ini ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap diri saya. Mendorong temannya. Nah, maka saya lakukan penerapan segitiga restitusi seperti pada video tadi seperti itu. Selanjutnya, nah dari pemaparan tadi ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat
ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan. Tugas kita sebagai guru yaitu sebagai posisi manajer, ya, mengarahkan murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi melalui penerapan disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Namun sebelum ditutup, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan umpan balik terhadap pemaparan materi saya, dipersilahkan. Alhamdulillah yang melalui pemaparan dari Bu Risna kita jadi mengetahui mengenai bagaimana untuk membangun budaya positif di sekolah kita, ya baik antara guru dengan murid maupun antar rekan kerja. Ya, saya berharap mudah-mudahan dengan adanya destinasi ini kita semua bisa berkolaborasi untuk membangun budaya positif di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Mungkin sekian. Ya, baik. Terima kasih Bu Hemi atas umpan baliknya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, ya, berkolaborasi, saling melengkapi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Baik, seperti itu Bapak Ibu pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ditutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.